Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Giati Anissa. Saya adalah dosen pendidikan agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang berbobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat, tujuan, capaian pembelajaran, dan mode pengajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Secara singkat, mata kuliah ini akan mempersiapkan mahasiswa untuk menulis karya ilmiah yang berkualitas, baik secara konten, teknik penulisan, serta tentu saja terbebas dari plagiarisme. Dengan mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia ini, mahasiswa diharapkan akan mampu mencapai kompetensi-kompetensi berikut. Pertama, mahasiswa akan mampu mengorganisasikan, menyusun, menghubungkan kata-kata menjadi kalimat efektif dan paragraf yang kohesif, koheren dengan tepat. Kedua, mahasiswa akan mampu memperlihatkan sikap anti plagiarisme dengan kemampuan memparafrase kalimat dengan tepat. Serta yang ketiga, mahasiswa akan mampu memproduksi dan mempublikasikan karya ilmiah dengan similarity tidak melebihi 35%. Agar mahasiswa mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diajak untuk membahas topik-topik yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Topik-topik tersebut adalah 1. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. 2. Ejaan umum bahasa Indonesia. 3. Kalimat efektif. 4. Paragraf kohesif dan koheren. 5. Plagiarisme. 6. Pengutipan dan aplikasi reference. 7. Parafrase. Dan yang terakhir 8. Karya ilmiah, baik secara teoritis maupun praktis. Buku-buku yang saya gunakan dalam perkuliahan diantaranya yang pertama adalah buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti. Yang kedua adalah buku seri terampil menulis bahasa Indonesia untuk seri kalimat dan paragraf yang ditulis oleh Profesor Djoko Saryono dan Profesor Sujito pada tahun 2020. Selain itu, saya juga meminta mahasiswa untuk sering membuka Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring. Dalam mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, saya menggunakan 4 metode perkuliahan. Pertama, brainstorming. Metode ini membuat mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, melakukan interpretasi, analisis, evaluasi yang dilanjutkan dengan eksplanasi pendapat-pendapat mereka mengenai suatu topik. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam setiap pertemuan untuk memacu kemampuan diri mereka. Kedua, cooperative learning. Metode ini melatih mahasiswa untuk bekerja sama dan berdiskusi yang diakhiri dengan penyimpulan bersama mengenai topik tertentu. Ketiga, problem-based learning. Problem-problem kebahasaan dijadikan sumber belajar dalam metode ini. Selain memecahkan permasalahan, mahasiswa juga akan dituntut untuk menghasilkan sebuah teks sebagai tindak lanjut dari pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, demonstrasi. Pada metode ini, mahasiswa diminta untuk mendemonstrasikan teknik penulisan karya ilmiah yang diakhiri dengan penulisan karya ilmiah, baik dalam bentuk proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan penelitian. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan 2 saluran. Saluran yang pertama adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams
adalah saluran utama pembelajaran daring di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Dan yang kedua, WhatsApp Group. WhatsApp Group saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan. Saya biasa melemparkan topik-topik diskusi yang bisa didiskusikan bersama dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan. Tak jarang, mahasiswa juga berkonsultasi mengenai tugas-tugas mereka di grup tersebut. Guna menilai capaian kompetensi mahasiswa, saya menggunakan pendekatan assessment of learning dan assessment for learning. Adapun instrumen asesmen yang saya gunakan adalah tes lisan, tes tulis, yang tentu saja dilengkapi dengan rubrik holistik maupun rubrik analitik. Di awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kepada mahasiswa mengenai kontrak belajar dan bagaimana mereka dinilai. Asesmen apa yang saya gunakan? Hal tersebut memberikan pemahaman kepada mahasiswa apa saja yang harus mereka lakukan, selesaikan, bagaimana melakukannya, dan bagaimana mereka dinilai. Selain itu, saya juga menjelaskan mengenai persentase penilaian untuk performansi, tugas, UTS, dan UAS. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Baik, terima kasih. Bu Gia punya sebuah kalimat ya. Bu Gia punya sebuah kalimat. Kalimatnya seperti ini. Istri Pak Rektor baru. Wow. Siapa yang baru? Istri Pak Rektor. Istrinya Pak Rektor apa Pak Rektornya? Istrinya. Bisa istrinya, bisa Pak Rektornya. Oh karena iya, bisa istrinya. Pinter Mbak Cynthia ya, pinter Mbak Afifah. Bisa istrinya, bisa Pak Rektornya. Jadi ini tidak jelas ya, tidak jelas siapa yang baru. Nah, pada kuliah kita hari ini kita akan mempelajari mengenai kalimat efektif. Kenapa sih kok kita itu harus belajar kalimat efektif? Kenapa ya kira-kira? Biar jelas apa yang dimaksudkan, Bu. Biar jelas apa yang dimaksudkan, Mbak Cynthia. Bagus. Yang lainnya? Kenapa kok kita harus belajar kalimat efektif ya? Kenapa kita nggak suka-suka kita aja dalam membuat kalimat itu? Yang lain? Karena dalam bahasa Indonesia ada tata bahasanya, Bu. Oke, karena dalam bahasa Indonesia ada tata bahasanya. Bagus, Mbak Iva. Jadi ada tata bahasa yang perlu kita ikuti, yang perlu kita aplikasikan di dalam menggunakan bahasa ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari penggunaan kalimat efektif. Tunggu saya share screen dulu materi kita pada pagi hari ini. Apakah terlihat semua? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Oke.
Eh, Sebelumnya pasti sudah kenal sama Bu Gia ya, jadi ini tidak perlu kita baca terlalu ini. Tapi ini untuk mahasiswa-mahasiswa untuk yang perkuliahan pertama sendiri ini penting biar kenal sama dosennya, biar sayang sama dosennya, ya kan? Oke, siapa yang baru tadi? Bisa Pak Rektornya, bisa istrinya. Nah, apa sih manfaatnya tadi Mbak Iva sudah memberikan pendapat, Mbak Irva juga sudah memberikan pendapat. Nomor satu ya, kalau kita belajar kalimat efektif itu nanti penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami ya. Terus kita juga lebih hemat dalam penggunaan kata. Selain itu, kita juga bisa membuat pola kalimat menjadi lebih padat sehingga nanti pola pikir kita juga bisa menjadi lebih logis gitu. Kalau kita terbiasa membuat kalimat efektif, maka kita itu akan terbiasa untuk berpikir logis. Jadi pikirannya itu bisa literer gitu, tidak rancu. Oke, pada pertemuan ini kita akan mempelajari sub CPMK ini ya. Mahasiswa akan mampu mendemonstrasikan, mempraktikkan penulisan kalimat efektif dengan menyusun kata-kata menjadi suatu kalimat untuk mewakili ide. Nah, Bu Gia punya sebuah video nih ya. Kalian perhatikan videonya, terus coba kalian buat kalimat ya berdasarkan video tersebut. Oke. Oke ya. Sudah bisa dilihat videonya atau saya ulangi lagi videonya? Halo? Bisa diulang, Bu? Saya ulangi ya. Jadi ini ceritanya ada seorang anak yang diminta untuk membaca surat pendek di depan di atas panggung. Terus dia itu menangis karena malu ya. Sebentar. Dan juga pipis ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang coba kalian bikin kalimat ya, bikin kalimat dari video tadi. Coba silahkan Mbak Irfa. Mbak Irfa, coba buat satu kalimat dari video tadi. Apa aja yang menggambarkan video tadi? Apa ya, Bu? Bentar, Bu. Oke, saya beri waktu 2 menit ya buat kalian mempersiapkan kalimat. Jadi nanti silahkan siapa yang sudah punya kalimat diutarakan gitu ya kalimatnya. Saya beri waktu 2 menit. Apapun yang terjadi, Mm-mm. kepercayaan diri tetap lebih utama. Yang penting Oke. percaya diri. Kata Mbak Irma, apapun yang terjadi, kepercayaan diri adalah yang utama. Oke, yang lain coba. Selain Mbak Irfa. Silahkan. Mbak Firda mungkin. Halo Mbak Firda. Iya, Bu. Oke, coba buat satu kalimat dari video yang saya tampilkan tadi. Masih butuh waktu berpikir Mbak Firda? Oke, yang lain ya. Coba Mbak Nilna. Mbak Nilna, silahkan. Halo Mbak Nilna, masih bersama kita? Halo? Sebentar. Oke. Mbak Cynthia?
Iya, Bu. Oke, coba buat satu kalimat dari video yang tadi kita putar. Mungkin kalau dari saya itu, Bu, harus ada persiapan sebelum kita melakukan suatu hal. Harus ada persiapan sebelum kita melakukan suatu hal. Oke, yang lain? Ada lagi? Mbak Raudhatul Mutiah? Halo Mbak Raudhatul, masih bersama kita? Mbak Raudhatul sepertinya sinyalnya kurang baik ya. Coba yang lain Mbak Fatimatus Sa'diyah. Ya, Bu. Oke, coba buat satu kalimat dari video yang tadi saya putarkan. Harus siap dengan suatu situasi dan kondisi, Bu. Kita harus siap dalam suatu situasi dan kondisi. Oke. Baik ya, tadi teman-teman kalian sudah berpendapat ya, memberikan membuat kalimat berdasarkan video. Jadi maksud kita itu adalah harus diucapkan dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah kalimat efektif agar ya dapat dibaca dengan benar, dapat dipahami dengan benar oleh pembaca. Nah, sekarang kita ke syarat kalimat efektif ya. Jadi nanti yang sudah membuat kalimat dievaluasi. Apakah kalimat saya itu tadi sudah memenuhi syarat-syarat kalimat efektif ya? Oke, kalimat efektif yang pertama syaratnya adalah kesepadanan struktur ya. Kesepadanan struktur. Apa sih Bu kesepadanan struktur? Jadi itu adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas. Siapa subjeknya, apa predikatnya itu jelas. Jadi tidak membingungkan siapa yang melakukan apa. Terus tidak terdapat subjek ganda dan predikat tidak didahului kata yang. Ya, kalau predikat didahului oleh kata yang itu menjadi tidak ada predikatnya. Contoh, perempuan yang menyapu di depan rumahku, titik. Tidak jelas. Menyapu yang seharusnya menjadi predikat itu tidak jadi predikat. Karena apa? Karena ada kata yang ya. Jadi nomor 1 syarat kalimat efektif adalah kesepadanan struktur. Syarat yang kedua adalah kepararelan bentuk. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, mohon maaf. Oke, jika bentuk pertama menggunakan kata benda, maka yang lain juga kata benda. Kalau menggunakan kata kerja, maka semua juga menggunakan kata kerja. Contoh yang tidak paralel itu bentuknya ya. Saya misalnya menyapu dan perbaiki sepeda setelah saya pulang sekolah misalnya gitu. Yang satu menyapu, yang satu perbaiki. Itu kan tidak sepadan. Seharusnya kalau menyapu ya awalnya pakai menyapu, kata kerja, yang satunya adalah memperbaiki. Jadi tidak boleh berganti-ganti bentuk di dalam satu kalimat. Satunya yang ketiga adalah kecermatan penalaran. Jadi pemilihan kata tidak menimbulkan makna ganda ya. Jadi tidak ambigu. Maksudnya apa sih nggak paham biar tidak menimbulkan perasaan seperti itu di hati pembaca. Selanjutnya adalah kehematan penggunaan kata ya. Jadi kata yang sudah diucapkan itu tidak diulang-ulang kembali. Terus kita menghindari penggunaan sinonim suatu kata dalam satu kalimat. Ya, jadi kalau sudah ada sebuah kata, kita tidak usah membuat sinonimnya di dalam satu kalimat, cukup diwakili oleh satu kata tadi gitu, jangan diulang-ulang gitu. Terus perhatikan kata jamak, ya kita biasanya menggunakan kata para. Para itu kan pasti menimbulkan, menunjukkan kejamaan ya, semua. Juga menimbulkan makna jamak. Jadi itu
harus kita perhatikan penggunaannya sehingga kita hemat ya, kata-katanya tidak diulang-ulang. Selanjutnya adalah logis. Jadi kita harus membuat kalimat kita itu logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya, makalah ini menjelaskan mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Itu adalah kata-kata atau kalimat yang tidak logis. Kenapa? Karena makalah itu tidak bisa menjelaskan. Makalah itu adalah benda mati. Yang bisa menjelaskan hanya benda hidup ya. Di sini dalam hal ini adalah penulis, bukan makalahnya. Dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan ejaan. Nah, ejaannya juga harus benar agar tidak menimbulkan salah tafsir di hati pembaca. Penggunaan tanda seru, tanda koma, tanda titik, tanda tanya, tanda titik dua, dan sebagainya itu juga harus diperhatikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUB. Baik, setelah Bu Gia jelaskan tadi ya, sebelum Bu Gia tutup perkuliahannya, kita ada tugas ya. Tugasnya ini dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Jadi silahkan kalian susun kembali kalimat-kalimat berikut ini sehingga menjadi kalimat yang efektif ya. Kalimat ini semua tidak efektif. Kelima-limanya tidak efektif ya. Jadi kalian perlu mengefektifkan semua kalimat ini. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya dari awal sampai akhir mengenai kalimat efektif? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Jadi demikian ya perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi-materi kita yang baru ya. Tapi sebelumnya saya akan ngecek dulu apakah kalian sudah mengerjakan tugas atau belum. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.